memakai Amerika, jadi kita harus yakini ini sebagai suatu kekuatan perimbangan yang ada. Jadi ini mungkin yang harus kita tetap suarakan supaya kita melihat kebenaran yang ada itu. Jadi sekali lagi, Amerika berada di tengah-tengah konflik ini bukan karena kemauan Amerika juga, tapi ini ada cara Tuhan supaya ada perimbangan kekuatan. Karena kalau tidak, ya Israel sudah lama mungkin selesai. Iya, Ukraina aja sampai udah nggak diurus lagi, kasihan. Nggak diurus sekarang. Gimana? Iya. Kasihan loh, ini Ukraina ini udah nggak tahu, udah nggak ada kabar-kabar lagi Ukraina kabarnya gimana, Zelensky masih hidup apa enggak, udah nggak jelas. Ya, sampai Rusia kemarin Putin siaran pers itu ya bagus sekali di Sky atau di Sky atau di mana ya, dia bilang sekarang udah nggak ada yang peduli lagi ya dengan Ukraina, dia bilang begitu. Terus sampai iya juga ya, ini pertanyaan Putin sebentar ya, kayaknya masih deh Putin ya Putin. Jangan suruh mundur ke Jamada, dia yang punya organ apa kok parfum gimana sih? Suruh mundur bagaimana Pak Jamada ini? Sebelumnya saya tambahkan sedikit Pak dari Pak Robert boleh. Pak Jamada tadi ya, di mana sebenarnya kita melihat bahwa Megawati itu bukan NU yang dia kedepankan. Yang dia kedepankan di sini adalah kelompok-kelompok khilafah. Kita lihat saja waktu dia menjadi presiden, dia mengangkat si Hamzahas, kemudian kedua dia mengangkat Yusuf Kala, dan sekarang dia mainkan politiknya itu di mana dalam partai dia pemenangan Jokowi yang dia sodorkan itu adalah Ma'ruf Amin, karena itu adalah sodoran-sodoran dari dia sendiri. Dan sekarang Mahfud MD ini kita sudah tahu bahwa dia tuh radikal. Dari banyak sekali contoh di Indonesia, di mana dia memainkan politiknya itu untuk menekan orang-orang Kristen ya. Saya tidak pakai minoritas di sini karena udah jelas bagaimana dia tidak pernah menyuarakan Ustadz Waloni, Sirisik, demikian juga Somad saat ini, Bahar Blik. Sedangkan itu dalam posisi dia yang mengkritik, di mana Saifuddin Ibrahim yang hanya mengusulkan, ini usul loh, usul itu bisa diterima, bisa enggak, bisa diperdebatkan. Tetapi kenapa dia kebakaran jenggot dalam tiap, jadi dia radikal di atas segala radikal. Jadi mereka sama dengan Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, Amin Rais, dan mukanya juga sama Anwar Abbas. Jadi kita tidak boleh melenceng lagi daripada tuntutan-tuntutan yang kita inginkan. Suara kebenaran itu harus disampaikan. Sekarang berkaitan dengan Hamas. Hamas ini kalau kita melihat bahwa Egypt sendiri nggak mau menerima dia. Yordan sendiri tidak mau menerima. Apalagi negara-negara yang sudah masuk dalam Abraham Accord. Pasti akan menembaki justru mereka. Karena mereka berbahaya. Karena mereka sebagian pelarian daripada Egypt. Pada waktu Egypt itu dihantam dengan kekuatan-kekuatan radikal. Jadi kalau kita melihat bahwa tuntutan kita untuk mencerahkan kepada pemerintah Indonesia supaya buka cakrawala berpikir, jangan berkutat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh fatwa MUI melalui Ma'ruf Amin, melalui Mahfud MD yang sekarang akan menjadi suatu kekuatan yang ada. Mereka akan menekan supaya Prabowo tidak bisa memenangkan ini. Ini saya yakin sekali. Jadi ada dua pilihan. Kalau misalnya kekuatan yang dimasukkan kepada Ganjar melemah, mereka akan switch ke Anies. Ini sudah permainan politik yang kita tidak bisa dibutakan. Jadi di sini kita melihat bahwa Indonesia akan mengarah kepada kehancuran karena pemerintahnya mengikuti apa yang difatwakan oleh MUI, tidak lagi melihat kepada undang-undang dasar kita. Itu diselewengkan semula, nonsen kalau kita bicara soal itu. Jadi memang kita lebih setuju kepada ada pilihan daripada rakyat kita yang mereka ingin terus memakai aturan fatwa MUI, ya silakan pisah di tempat mereka, atau ya kalau bisa bersekutu dengan negara-negara seperti Yaman, Afghanistan, dan Iran. Kan itu pilihan gitu. Tapi jangan menekan bangsa Indonesia yang dikorbankan. Kedua, hal yang penting di sini, supaya ada kaitan kita bersama, karena di mana selalu ditekankan Amerika menjadi polisi dunia. Saya mempertanyakan di sini, kalau tidak ada Amerika, bagaimana kalau kekuatan Amerika itu misalnya
berada di Afghanistan atau Iran atau Yaman atau negara-negara yang berbahaya dunia ini atau North Korea yang tidak peduli dengan kemanusiaannya. Jadi kita kembali kepada pikiran yang punya logika ya, punya pemandangan yang luas bisa diterima. Jadi saya mensyukuri di mana adanya kekuatan Amerika. Kalau tidak, pasti Israel itu akan dibasmi, nggak ada lagi Israel. Tapi dengan cara Tuhan juga memakai Amerika, jadi kita harus yakini ini sebagai suatu kekuatan perimbangan yang ada. Jadi ini mungkin yang harus kita tetap suarakan supaya kita melihat kebenaran yang ada itu. Jadi sekali lagi, Amerika berada di tengah-tengah konflik ini bukan karena kemauan Amerika juga, tapi ini ada cara Tuhan supaya ada perimbangan kekuatan. Karena kalau tidak, ya Israel sudah lama mungkin selesai. Iya, Ukraina aja sampai udah nggak diurus lagi, kasihan. Nggak diurus sekarang. Gimana? Iya. Kasihan loh, ini Ukraina ini udah nggak tahu loh, udah nggak ada kabar-kabar lagi Ukraina kabarnya gimana, Zelensky masih hidup apa enggak, udah nggak jelas. Ya, sampai Rusia kemarin Putin siaran pers itu ya bagus sekali di Sky atau di Sky atau di mana ya, dia bilang sekarang udah nggak ada yang peduli lagi ya dengan Ukraina, dia bilang begitu. Terus sampai iya juga ya. Ini pertanyaan Putin sebentar ya, kayaknya masih deh Putin karena epicenter Pak Ukraina ya. Ya, epicenter politik sekarang di Israel. Ya Putin mana ya, COP20 yang lalu kemarin ya, saya kadang-kadang gini ya, saya kalau nonton gitu ya, sudah nggak ada yang peduli lagi dengan dia bilang nobody cares Ukraine. Rusia udah kehabisan peluru Pak Paul, minta aman North Korea. Enggak, kemarin ngomong loh Pak, udah nggak ada yang peduli lagi, harus pada ketawa semua itu loh Pak. Sebentar, ini saya lihat di mana, di Sky atau di mana ya? Ini nih kayaknya Putin invites bidder 40 as supplied attachment arrive in Ukraine. Ya, malah diledek gitu loh Pak. Jadi sekarang Putin itu nyelelek, ngeledekin Amerika Pak. Ini udah nggak ngurus lagi nih Amerika, kayaknya gitu loh bahasanya. Ini sampai mau ngajak minum teh segala macam segala, ya kan? Nah, ini bagus ya, kita tek. Ya, if Russia has lost the war, why do they usually supply attachment, ya kan? Kalau katanya udah kalah, kenapa ini ya kan? Nanti pasti ini keluar lagi ya. Itu bikin saya ketawa kemarin ya. Terus dia ngomong begitu ya. Nih Putin visit Beijing amid konflik in Ukraine, Middle East ya kan. Jadi udah nggak ada yang ngurus. Dia nggak ada urusan dengan Timur Tengah ya. Tapi maksudnya lu udah nggak peduli Ukraina lagi nih. Ya bilang begitu. Jadi dia ngomong. Udah nyerah nih, bahasanya lu udah nyerah nih. Kadang-kadang saya mikir ini, ya Belanda pinter ya, saudara ya. Akhirnya tetap beli gas sama Rusia ya, sama Jerman ya. Ya sudahlah, ya, memang kelas tinggi ya Pak Santi Amar, kasih tutup yang seru. Terus kita tutup dalam doa. Doa. Pak Andi USA yang tutup dalam doa nih, silakan. Luar biasa ya diskusi kita ya. Mencerahkan. Ya, jadi saya menutup begini ya kepada petinggi negara ini, penyelenggara negara, pemerintahan, Pak Jokowi, juga Ibu Marsudi. Kami yang mencintai Indonesia ini meminta satu ya. Nanti itu ada beberapa itu. Kami meminta bersihkan Indonesia. Nah, ini judulnya nih, bersihkan Indonesia. Bersihkan Indonesia dari budaya intoleransi, diskriminasi dan korupsi. Bersihkan Indonesia dari organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mendikte dan atau mengendalikan negara. Bersihkan Indonesia dari partai politik yang memelihara oligarki, kartel, dan tidak berideologi Pancasila. Bersihkan Indonesia dari nafsu syahwat pengubah Indonesia menjadi negara agama atau sekuler. Bersihkan Indonesia dari penyesat, pencipta, serta penyebar hoax dan pemecah belah persatuan Indonesia. Kalau itu dilakukan, Indonesia selamat. Kalau tidak, tunggu waktu kehancurannya saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, Pak Andi silakan tutup dalam doa.